pintar. Orang saya nggak kenapa-kenapa juga. Ibu bawa orang pintar sini buat kamu. Ibu tuh curiga, kamu apa-apa nurut aja sama suami kamu. Ya iyalah Bu, saya nurut sama dia. Ya kan dia suami saya juga sayang dan cinta sama dia kok. Tapi beda Rama, ini beda. Kamu kayak diguna-guna, ya Pak? Iya, Rama, sebaiknya kamu diperiksakan aja dulu. Biar nanti ketahuan. Apa yang mau diperiksa sih Pak? Orang saya nggak kenapa juga. Ayo Pak, periksa Pak. Iya Rama, barangkali kamu benar diguna-guna sama suami kamu. Bener kata bude kamu. Apaan sih? Pak. Pak, biar saya pegangin, Pak. Saya nggak kenapa-napa. Saya nggak kenapa-napa Pak. Lepasin. Pak, pegang, Pak. Pegang, Pak. Pak. Ustadz, bagaimana itu Pak? Kalau misalkan ada seseorang seperti yang dialami Ibu Rahma, dia merasa seperti ada kayak gangguan yang di luar nalar, dan tiba-tiba ketika didatangkan orang pintar itu terjadi seperti itu. Apakah di Islam itu sebenarnya boleh ketika kita merasa tidak ada sesuatu yang mengganjal, kita mendatangkan orang pintar, misalnya selain Pak Ustadz gitu, Iya. gitu. Gini Mas Mario, ada hal yang dijelaskan oleh Mbak Rahma yang mungkin ada kekuatan lain yang kemudian nanti mengambil orang kita. Sebenarnya nggak ada itu orang pintar, tapi mungkin meminta tolong pada orang-orang soleh yang mungkin dia dengan doanya dan seterusnya. Memang dalam kehidupan sehari-hari Mas Mario, pasti karena di selain kita ada makhluk lain. Ada jin, ada setan, dan ini adalah luas visufi sudurinas, akan menggoda mana manusia. Kapan digoda? Ketika iman sudah lemah, maka ini pintu masuk yang akan memudahkan pada dia. Makanya Nabi memberikan bimbingan ketika orang dalam keadaan ragu, ketika orang dalam keadaan menghadapi kebimbangan seperti ini, maka Nabi kan bimbing. Allahumma inni a'udzubika bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung darimu denganmu, dengan kalimat sempurnamu dari bisikan-bisikan jahat yang engkau ciptakan. Artinya apa? Ini adalah bagian dari ini. Yang kedua ada surat Qul Falaq, itu adalah dibaca dalam rangka ini. Inilah makanya ada sihir, ada perdukunan dan lain-lainnya bisa saja yang kemudian terjadi setelah diruqyah kemudian nanti muncul tadi itu, dan kemudian mungkin pengaruhnya bisa hilang. Sangat mungkin ada orang-orang buruk yang berniat jahat menggunakan kekuatan yang lain. Ada hadis Nabi yang memberikan petunjuk pada kita. Kalau yang tidak dibolehkan itu mendatangi seorang dukun. Kalau kita mendatangi seorang dukun, apa itu dukun? Jadi di Al-Quran itu ada di istilah menurut Ibnu Taimiyah itu menjelaskan ada namanya al-a'raf, itu adalah orang peramal. Jadi ada orang ahli sihir, ada al-kahin, seorang dukun yang meramal mencoba. Itu dari mana semua itu? Yaitu melalui meminta bantuan kepada setan, melalui jin dan seterusnya. Jadi ada teman di sana. Makanya Nabi mengatakan man ataka hinan, siapa orangnya yang mendatangi seorang dukun, fa'asalau ansya'in, kemudian bertanya sesuatu pada dia, summa utumina, kemudian ia mempercayai terhadap ucapan dukun tadi, maka Allah menutup amalan dia selama 40 hari tidak diterima kalau ia tidak bertobat. Apa mananya? Mananya tidak boleh menanyakan sesuatu kemudian mempercayai, wah ini kalau melihat tanda-tanda seperti ini yang mengambil barangmu dari pojok sana arah, itu dia. Itu berarti melalui itu yang tidak dibolehkan. Tetapi kalau kita misalkan mendatangi orang soleh, para ustadz, para kiai, itu kita pandang ini memiliki kealiman dan kesolehan yang mendekat pada Allah, mungkin kita meminta doa kepada beliau. Mbak Rama, ini juga saya mau tanya ya, apakah dalam rumah tangga ini ada terjadi kekerasan nggak terhadap Mbak Rama gitu, kekerasan rumah tangga? Kalau kekerasan enggak ya Mbak Angel ya, tapi pernah ada wanita datang ke rumah itu, akunya hamil, ya terus minta suami saya pernah janji katanya mau nikah. Datang ke rumahnya Mbak Rama, Iya. perempuan ini? Iya. Hermanto, kamu keluar Hermanto. Hermanto, kamu keluar. Maaf, cari siapa ya Mbak? Saya cari Hermanto, tolong panggil yang keluar. Iya Hermanto, suami saya. Mbak ada apa kesini cari suami saya? Kalau pengen tahu, aku hamil anak Hermanto. Hamil?
Nggak mungkin mbak, nggak mungkin. Suami saya nggak kayak gitu, saya tahu suami saya kok mbak. Hermanto, kamu Mbak, keluar. nggak usah Hermanto. bercanda deh, nggak usah bercanda. Suami saya nggak mungkin kayak gitu kok. Hermanto. Kamu ngapain sih? Pakai tanya lagi. Aku hamil anak kamu, Mas. Kamu hamil? Ya. Tar dulu. Bener mas itu semua? Iya. Hah? Jawab! Kamu bener hamilin mbak ini? Hah? Jawab! Bisa jawab gak sih? Ternyata bener ya apa yang selama ini dibilang sama ibu. Saya udah nyesel tau gak dengar semua kata-kata ibu. Kamu tuh emang laki-laki gak berguna ya? Jahat! Udah deh, sana! Saya males lagi punya suami kayak kamu, saya nyesel tau gak? Sayang. Gak! Sayang, aku minta maaf. Sayang dengar aku jelasan aku. Tanggung jawab ini ke anak kamu, Mas. Kamu harus tanggung jawab. Terus bukan hanya itu, waktu itu kan saya pergi, begitu saya pulang, saya mergokin suami saya tuh lagi selingkuh sama pembantu. Sama pembantu juga. Iya, sama pembantu saya. Dan itu saya tanyakan, sudah lama mereka berselingkuh. Akhirnya saya marah besar, di situ saya marah besar. Ya saya usir suami saya. Bisa kamu tak dulu sapunya? Ada apa ya, Pak? Mau sama kamu, taruh aja Pak, ya. Aduh, Pak, nggak enak. Udah nggak usah panggil Mama, ya. Aduh, kan Bapak majikan aku, Pak. Masa aku panggil Bapak? Kalau untuk dulu begini, kita mau seperti ini. Ya, kamu nanti cantik banget. Pak, nanti takut ibu datang. Kamu nggak usah masalah ibu tuh masih luar ya. Pak, aku nggak enak sama ibu. Aku takut ibu, nanti ibu datang. Udah oke, Nanda. Kalau untuk masalah itu, Pak, tolong. Apaan kalian berdua di sini, hah? Ibu nggak maaf. Gak usah sok pura-pura nanya. Kau diri banget ya jadi orang. Kamu tahu gak usah dari mana? Kerja. Buat kamu makan ya. Kamu tuh cuma tukang hidup sama saya. Kamu ngapain? Hah? Bantu nggak tahu diri. Kamu tahu gak? Kamu kerja tuh saya yang bayar bukan dia. Bener kan? Kita cerai hari ini. Udah lepasin. Udah kamu sebelah sini. Udah gak usah banyak ngomong ya. Sana. Apa lagi? Udah nikah aja kali. Setelah Mbak Rama tahu itu, apa yang Mbak Rama lakukan? Setelah mengusir suami, apakah Mbak Rama meminta cerai atau mungkin berpisah gitu? Iya, saya usir suami saya, tapi yang parah dia bawa kabur mobil saya beserta uang. Tapi saya minta cerai, suami saya nggak mau cerai. Dia mau cerai tapi minta harta gono gini, kan aneh. Mbak, Ini Islam memberikan bimbingan begini. Memang otoritas penuh hak talak itu Allah berikan pada ar-rijal, pada kaum suami. Ya laki-laki. Mengapa? Karena mohon maaf pada kaum mama ibu-ibu, karena laki-laki relatif memiliki kematangan pengendalian emosi. Dan tanggung jawab terbesar adalah pada kaum laki-laki, maka diminta pusaka besar supaya tidak mudah menjatuhkan talak, itulah diletakkan pada laki-laki. Tapi syaratnya apa? Laki-laki yang amanah dalam menjaga pernikahan. Yang ini adalah mitsaqun ghalidh, perjanjian terberat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi persoalan berikutnya muncul, bagaimana kalau suaminya itu berkhianat? Salah satu pengkhianatan apa? Melakukan perselingkuhan, melakukan perzinahan, atau pencurian, atau pemerasan, atau pemelorotan, dan lain-lainnya tadi itu. Maka, apakah hanya pada laki-laki? Allah pun berikan ruang melalui tuntunan agamanya. Apa? Yaitu ada namanya talak hulu. Talak hulu itu apa? Yaitu perceraian yang diajukan gugatannya oleh pihak istri karena didapati suami satu, melanggar ketidaktaatan kepada Allah, dua, melakukan perzinahan, tiga, melakukan pencurian, dan lain-lainnya, pendek kata melakukan tindakan tadi itu. Dan kemudian diajukan ke pengadilan, nanti pengadilan akan mensidangkan, akan cross-check, benar apa tidak ini? Suami nggak bisa menjelaskan pembelaannya karena istri mendatangkan bukti-bukti dan seterusnya, maka kemudian hakim akan memutuskan persetujuan, maka jatuhlah tolaknya semacam ini. Yang kedua, saya masuk menjelaskan harta gono gini. Apa itu harta gono gini? Kan sering diperbincangkan dan sering menjadi trending topik. Ketika orang sudah perceraian baru membicarakan ini, tapi ketika dahulu tidak. Apa itu gono gini? Harta gono gini itu adalah harta pernikahan yang dihasilkan oleh kerjasama atau bekerja bersama-sama atau mendukung kebersamaan seorang suami kemudian melahirkan harta tadi, maka inilah namanya harta gono gini. Dan harta gono gini dipisahkan. Apa? Bawaannya istri tidak masuk dalam hitungan, bawaannya suami tidak masuk dalam hitungan.
Kalau tadi itu kan harta anak yatim tadi, itu tidak masuk itu tadi itu, tidak masuk. ya? Bahkan muncul persoalan baru itu kan menjadi begini. Bagaimana kalau istrinya tidak bekerja, hanya suaminya saja, apakah mendapatkan ekonomi gini? Sebagian ulama mengatakan masih. Karena apa? Ada orang yang istri itu tidak bekerja secara ekonomis, tetapi bekerja non ekonomis di rumah ini, itu masuk dalam kategori. Tetapi jumhur ulama menyatakan, termasuk dalam kompilasi hukum Islam Indonesia menyatakan, harta gonogini itu adalah harta dalam pernikahan atau perkawinan tadi antara suami dan istri, inilah yang kemudian akan dibagi.